Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam kebajikan, namo buddhaya, salam Pancasila. Kita jumpa kembali di program pendidikan guru penggerak. Kali ini kita akan berbagi aksi nyata modul 3.3, yaitu pengelolaan program yang berdampak positif pada murid. Pada aksi nyata berikut ini, kita akan mencoba menjalankan tahapan bagja, yaitu tahapan B, buat pertanyaan, A, ambil pelajaran berdasarkan model prakarsa perubahan bagja yang telah dibuat sebelumnya pada tahapan demonstrasi kontekstual dalam sebuah aksi nyata. Nah, kita akan mencoba mengimplementasikan tahapan B dan tahapan A dalam bentuk aksi nyata. Nah, kemudian setelah melakukan aksi nyata, kemudian kita akan membuat sebuah catatan refleksi di setiap akhir tahapan B dan tahapan A. Kemudian kita akan menggunakan format, yaitu peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan penerapan ke depan. Simak videonya sampai selesai. Implementasi tahapan B, yaitu buat pertanyaan. Pertanyaannya adalah, apa yang harus dilakukan supaya murid membiasakan hidup bersih, kuat, dan sehat? Nah, pada tahapan B ini, kita akan melakukan tindakan, yaitu sebuah diskusi atau dialog bersama kepala sekolah, rekan sejawat, dan siswa untuk membahas program untuk siswa, yaitu membiasakan murid hidup bersih, kuat, dan sehat, atau kita singkat menjadi pembiasaan hidup berkah. Kita akan melakukan aksi nyata bagaimana kita ingin memunculkan voice atau suara, kemudian choice atau pilihan, serta ownership atau kepemilikan. Baik, kita simak video aksi nyata berikut ini melalui tahapan B atau buat pertanyaan. On. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Om Swastiastu, salam kebajikan, namo buddhaya, salam Pancasila. Pada siang hari ini kita rencana mengundang kepala sekolah, teman-teman rekan sejawat, guru untuk membicarakan program kerja yang rencana akan kita tawarkan atau kita lemparkan ke sekolah. Jadi sekaligus nanti bagaimana pelaksanaannya kita akan diskusikan apakah bisa dilaksanakan atau tidak, dan kita akan evaluasi setiap akhir tahun. Nah, dalam artian ini saya berharap kepada siswa sekalian yang paling sangat berperan, karena kalian nanti akan memberikan suara, bagaimana kalian nanti menentukan pemilihannya, dan bagaimana Anda akan merasa memiliki program tersebut. Nah, nanti sebentar masing-masing saya dengan Ibu Suryani akan mengungkapkan program tersebut. Silakan disimak dan ditanyakan saja apabila ada hal yang tidak dimengerti. Baik, untuk mengawali pertemuan diskusi ini mungkin Pak Kepala Sekolah akan mengatakan sepatah kata atau apapun yang bisa kita manfaatkan sebagai masukan dari beliau. Silakan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama mari kita menjadikan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, karena pada hari ini kita masih dalam selamat hayat. Mudah-mudahan kita selalu mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik,
sebagaimana disampaikan tadi oleh Pak Sudarsono, hari ini kita khusus membicarakan beberapa program, dan memang selama ini kita membiasakan bahwa sejak kepemimpinan saya itu menggunakan manajemen partisipatif. Seluruh aspek unsur yang ada di sekolah itu harus terlibat langsung dalam kegiatan. Oleh karena itu, tentu kita berharap program-program itu benar-benar menyentuh kepada semua unsur yang ada, termasuk mulai dari perencanaannya. Hari ini kita akan mencoba memberikan masukan, saran, kita brainstorm, kita berusaha menyerap semua informasi, masukan-masukan agar program ini dapat berjalan dengan baik. Jadi sebentar mungkin detailnya akan disampaikan program apa. Intinya, mari kita berusaha untuk bersama-sama membangun sekolah ini, karena program yang ditawarkan memang saya lihat adalah hal-hal yang bersentuhan langsung dengan eksistensi sekolah, khususnya kalau masalah kebersihan. Ini kan masalah kita dari waktu ke waktu. Kita sudah melakukan program ini mungkin, tetapi kita evaluasi dari waktu, ternyata ada yang mungkin belum maksimal, sehingga persoalan-persoalan ini selalu menumpuk, seperti tidak ada penyelesaian. Nah, mudah-mudahan hari ini kita mendapatkan ide-ide, masukan-masukan bagaimana penanganan sampah, dan bagaimana kita menumbuhkan kebiasaan. Jadi karakter ini kan persoalan, biar bagaimana banyaknya sampah, kalau kita sudah memiliki karakter bagaimana menghargai lingkungan yang bersih, maka tidak ada masalah. Tapi kalau ketemu sampahnya sudah banyak, kemudian kesadaran warga sekolah juga rendah, disitulah akan semakin kompleks masalahnya. Jadi tentu butuh pemikiran kita semua, karena siswa unsur yang paling banyak di sini. Kalau guru kan hanya 30-an, siswa 400-an. Nah, kalau siswanya yang sudah punya kesadaran, artinya sudah tumbuh karakter yang baik, mau menjaga kebersihan sekolah, maka tidak sulit kita menjaga lingkungan kita tetap bersih. Jadi perilaku ini adalah hal yang tentu butuh kesadaran. Insya Allah dengan bantuan dan dukungan siswa semua dan teman-teman guru dan tata usaha, program dapat berjalan dengan baik. Dan ini sudah kita buktikan. Alhamdulillah semua program yang melibatkan OSIS dan anggota OSIS dapat berjalan dengan baik. Kita buktikan bahwa untuk program kali ini mudah-mudahan juga support dari siswa dan OSIS juga demikian, sehingga program ini benar-benar dapat menghasilkan sesuatu yang bisa kita banggakan, terutama menjelang sekolah kita mengikuti lomba sekolah berprestasi, yang salah satu indikator penilaiannya itu adalah tentang kebersihan sekolah. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan sudah bisa memberikan masukan-masukan yang berharga untuk pelaksanaan program ini secara maksimal. Demikian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya terima kasih banyak Kepala Sekolah sudah memberikan arahan. Baik, peserta diskusi sekalian, saya dulu ya. Saya ini sekarang mencoba menawarkan salah satu program yang insya Allah akan kita laksanakan ke depan, tahun depan. Kalau bisa, sekarang sudah bisa kita mulai merintis. Yang perlu saya sampaikan bahwa kenapa program itu saya munculkan, kita gali dulu latar belakangnya, bahwa selama ini yang pertama itu kan sudah ada keputusan bahwa kita tidak boleh lagi menggunakan wadah plastik, ya, itu dari pemerintah daerah. Kemudian kita juga sering menemukan siswa kalau habis makan sampahnya itu disimpan di samping, ya, tapi dia diletakkan di tempat sampah. Nanti silahkan munculkan ide-ide apa yang kalian bisa sampaikan sehingga program bisa terlaksana. Nah, program yang saya sampaikan itu adalah bagaimana kita membiasakan hidup bersih, kuat dan sehat. Ya, jadi saya singkat menjadi berkah, ya, jadi program berkah. Jadi sehat dan kuat, ya. Dan ini perlu dukungan kalian semua, perlu masukan dari kalian semua. Kira-kira apa yang harus kita lakukan, langkah-langkah apa yang harus kita lakukan sehingga nanti
penanganan terutama kalau masalah bersih kan berarti kalau ruangan kita bersih pasti kita juga akan siap, dan jadi sebentar kita butuhkan masukan-masukan, dan juga nanti kami butuh masukan dari siswa sekalian yang paling banyak berperan nantinya. Ya, apa yang kalian harapkan dari program ini, kemudian apa manfaatnya bagi sekolah, dan apa kerugiannya jika kita tidak membiasakan kesehatan bersih. Itu adalah gambaran dari program saya. Nanti sebentar kita diskusikan, kita dengarkan dulu program yang satunya sehingga nanti satu sekaligus. Ya, boleh? Satu-satu. Atau bagaimana? Oke, satu-satu. Oke. Nah, baik. Jadi program ini dinamakan berkah pembiasaan hidup bersih, kuat dan sehat. Jadi silahkan, mungkin ada di antara siswa sekalian mau menanyakan atau mau memberi masukan tentang program yang rencana kita akan terapkan ke depan. Jadi kita ini diskusi ini nah. Iya. Jadi berikan saja masukan. Mungkin siapa tahu ada ide atau apa, silakan. Ya. Masalah kebersihan ini Ya. seperti tadi yang jalan San. Jadi itu kita lakukan inspeksi setiap pagi sebelum mulai pembelajaran dan setelah selesai pembelajaran pada pulang sekolah. Jadi itu ada beberapa aspek yang kita inspeksi terkait kebersihannya, kelengkapannya juga sama ketertiban kelasnya juga. Berarti dilaksanakan setiap masuk pagi ya, berarti pagi dan setiap pulang. Kalau yang lain bagaimana? Pak, saya ingin bertanya sedikit terkait Iya. yang Bapak sampaikan bahwa kadang siswa itu saat mereka selesai makan, mereka meninggalkan sampahnya itu di tempat mereka duduk. Nah, itu bagaimana cara kita menindaklanjutinya itu? Nah itu makanya Jadi ide kita bukan saya akan dari kalian. Ide kalian dari kalian kira-kira yang terbaik Ya, kan bagaimana juga kita mengetahui bahwa oh ini anak yang buang Iya sampah memang gitu. kalau kita lihat individunya kayak setengah mati ya kan. Jadi sekarang kita mencari cara bagaimana caranya supaya siswa yang bersangkutan itu ketika habis makan tidak menyimpan di sampahnya di sampingnya atau di mana yang bukan pada tempat. Mungkin ada ide? Bagaimana yang Kalau lain? misalnya mungkin kayak ditaruh bukan apa sih? Iya, setelah di situ. Pokoknya yang bilang jangan dilarang. Slogan. Oke. Slogan. Slogannya. Tapi itu tidak efektif. Kadang tidak efektif, kadang orang Mengabaikan. ya mereka mengabaikan kayak cuma slogan. Tapi kan setidaknya kan ada ide, bisa itu. Nanti kita coba. Diperbanyak Ya. semua. Tiap sudut. Tiap sudut. Lihat tempat duduk. Ya, tidak apa-apa, bisa ini Tempat semua. biasa siswa-siswa Relawan kumpul ya. yang buang sampah. Masalah tempat wadah juga itu, wadah makan itu bagaimana menurut kalian? Yang membawa makan apa? Terutama yang saya dengar itu ada belanja online. Kan tidak bisa kita cegah ketika belanja online itu datang, tidak mungkin kita usir. Iya. mungkin itu Bagaimana ya? Bagaimana? diadakan pembatasan dulu saja Sir. Jadi kita tegaskan bahwa di sekolah ini tidak boleh GoFood-nya itu. Jadi tidak boleh. Jadi satpam juga kita kerjasama sama satpam itu tidak diperbolehkan untuk membawa masuk makanan-makanan tersebut. Namun sebelum jauh-jauh kita ke situ Sir, kita ke kantin sekolah dulu. Iya, Kantin sekolah ini kantin, banyak ya. menimbulkan sampah. Iya, betul. Daripada barang makanan-makanan yang kita kita Pesan pesan dari dari luar. luar. Gitu Sir. Bagaimana? Ada ide lain? Masalah yang tempat wadah plastik atau bisa salah satu itu bersih kan? Bagaimana cara supaya menghindari? Karena Mungkin kayak untuk di kantin itu toh kayak dijadikan kayak pasraman begitu Sir. Dia kita prasmanan ya. Saya kira apa? Prasmanan. saya kira bahasa Mulut. Terus bahasa jadi kita Chinese. itu bawa tempat bekal tempat bekal sendiri. Jadi kita bukan masing-masing. Ya. Itu. Terus nanti Bawa bekal. Tempat bekal, bukan bekal, tempat Tempat bekal. Tempat bekal saya, Tempat tempat bekal. bekal. Tupperware. Bekal. Jadi nanti
dari situ sudah mengurangi sampah-sampah. Jadi nanti di kantin itu tidak boleh sediakan sudah plastik begitu. Jadi kalau misalnya siswa tidak bawa tempat bekal itu ya salahin siswa sendiri. Jadi tidak makan. tidak dilayani ya. Itu bikin bikin kesadaran siswa juga, kayak saya tidak bawa hari ini, dulu lapar lagi nih, mau makan ini gitu. Artinya besoknya dia Jadi bakal dia bekal. bawa lagi. Jadi harus ada MOU dengan petugas kantin. Tidak boleh melayani siswa yang tidak membawa tempat bekal. Memang karena saya ingat dari suara-suara susuku ini bahwa kalau kita menggunakan piring di sana kan kita khawatir juga kan. Iya. Jadi ya itu salah satu masukan membawa bekal, tempat bekal masing-masing. Ya. Ada lagi ide lain mungkin. Tempat minum juga. Iya, tempat minum. Pop ice gitu. Kalau menurut kalian tempat-tempat sampah di sekolah kita gimana? Asetnya? Apakah setiap sudut sudah memungkinkan untuk Agak ya Kadang kita harus agak jauhan jalannya. bawa sampah. Nah itu mungkin yang bikin malas sih. Iya. Karena kita bawa lagi sampah, cari tong sampah lagi kan alangkah bagusnya kalau kita dari ruang koperasi sudah ada sampah di tempat sampah. sampah. Jadi tempat sampah masih kurangnya. Oke, ada lagi ide lain mungkin? Ya, soalnya sabun ini hari ini ada, besok pasti hilang. Dia salah sebenarnya. Oke, jadi wastafel dengan anunya kelengkapannya ya. Ya, yang lain lagi yang lain. Mungkin ada yang lain cara. Ya. Ya, bisa. Soal WC sekolah kan itu biasa akhirnya mengalirnya WC pelajar tuh kan. Dan terus biasa sering guru-guru juga banyak yang komplain kalau misalnya WC-nya itu ada yang belum siram lah, ada yang belum apa. Mungkin itu karena kebelet sekali. sudah kebelet, terus airnya itu lagi nggak ada di situ dan jadi mungkin ada yang lagi di situ Lebih di ya diperbaiki. ya, masalah air juga memang salah satu. Tapi kita sudah usahakan. Memang masalahnya ketika kita berusaha saya sebenarnya biasa so di dua yang lain itu lancar semua. Oke, masalah air kita kan. Ada lagi ide? Kan iya, jadi begini, mungkin banyak dari kelas-kelas, Gimana? jadi mungkin banyak dari kelas-kelas dari kelas 9, mungkin kelas 8, kelas 7 itu di daerah adiwiyatanya kita itu masih belum sepenuhnya bersih. Jadi mungkin saran dari kita itu diadakan denda. Jadi Sekbid Adiwiyata itu nanti setiap selesai jadwal pembersihan daerah Adiwiyata itu nanti diinspeksi. Kalau misalnya dia ada dapat sampah plastik itu kena denda mungkin 1.000 atau 2.000. Jadi itu nanti masuk ke kas. Atau tidak kalau misalnya kelasnya atau siswa-siswanya mereka tidak bekerja di wilayah Adiwiyata itu dapat denda juga. Nah itu juga peran dari kader Adiwiyata, kan ada kader Adiwiyata di setiap kelas. Denda. Sistem denda. Kalau sistem denda boleh juga tuh yang buang sampah sembarangan dikenain denda. Itu Dan Jadi tersebut mereka juga takut kan, mikir itu mau habis makan mikir mau buang sampah sembarangan. dan mungkin kayak habis mungkin setiap bulan akhir-akhir bulan begitu supaya bikin ketertarikan siswa itu meningkat terkait menjaga kebersihan ini, itu kayak diadakan penghargaan gitu. Jadi ada nanti kelas terbersih sama kelas terkotor ya per bulan, mungkin akhir-akhir bulan. Jadi itu sudah dikumpul semua hasil penilaian dari 1 bulan tersebut terkait kelasnya mereka dengan daerah adiwiyatanya dorang. Jadi kalau misalnya dorang dapat kelas terbersih itu nanti dapat kayak alat-alat bersih kayak sapu lidi, sapu hijau, tong sampah kayak gitu dalam sebulan itu. Nah terus kalau yang terkotor itu dapat sanksi lagi gitu. Dan pasti mereka bakal berpikir lagi kayak, Tidak mau lagi ke dan depan. juga malu kan jadi kelas terkotor. Dilabeli lah, cap.
reward dan punishment. Kalau seperti ada ide-ide, jadi itu saja idenya. Lagi. Saya sebagai anunya tadi tuh, ada hal yang bisa mereka intervensi, bisa tidak ada yang tidak bisa. Tadi termasuk kebijakan, tidak mungkin anak-anak pilar kantin jualan. Kita sahuti tadi, kita akan panggil nanti semua kantin, petugas kantin untuk mengurangi, kalaupun mungkin awalnya belum bisa semuanya tidak pakai plastik, ya mungkin bertahap. Karena itu tadi memang penyumbang terbanyak ini ya di kantin dengan di koperasi. Nah, di koperasi tidak tahu kalau tidak pakai plastik itu penjualannya apa dia pakai itu. Karena semua dikemas dalam plastik jualannya. Nah itu yang kita pikirkan. Alhamdulillah di sini kita usahakan itu layanan. Oke, gitu untuk kebijakan insyaallah yang bersentuhan itu kita yang. Oke, enggak ada masih ada yang lain? Tidak ada ya, dari kepala sekolah sudah memberi penguatan bagi kita semua. Mudah-mudahan program ini bisa kita jalankan dengan sebaik-baiknya. Jadi sudah ya. Jadi kita demikian video aksi nyata pada tahapan B, dan sebentar kita akan refleksikan pada di akhir slide ini. Kita akan merefleksikan kelebihan maupun kekurangan yang terdapat pada aksi nyata pada tahapan buat pertanyaan. Sekarang kita memasuki tahapan berikutnya, yaitu tahapan A, yaitu ambil pelajaran. Nah, pertanyaan yang bisa kita buat adalah kita coba apa saja yang menarik bagi murid supaya membiasakan hidup bersih dan sehat. Kemudian bagaimana cara mengatur agar murid tertarik untuk membiasakan hidup bersih dan sehat. Kemudian apa akibatnya jika murid tidak membiasakan hidup bersih dan sehat. Kemudian apa dampak yang bisa diambil ketika murid membiasakan hidup bersih dan sehat. Nah, tindakan yang dilakukan adalah bagaimana kita ingin memancing siswa agar bisa memberikan atau bersuara tentang bagaimana apa yang menarik bagi siswa untuk membiasakan hidup bersih, kuat, dan sehat. Kemudian kita juga akan mendiskusikan dampak negatif dan positif bagi murid apabila tidak membiasakan hidup bersih dan sehat. Baik, simak videonya berikut ini pada tahapan ambil pelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Om Swastiastu, salam kebajikan, namo buddhaya, salam Pancasila. Salam Pancasila. Baik, alhamdulillah pagi hari ini kita jumpa kembali. Kita mengadakan tatap muka dialog, terutama berkaitan dengan program yang sudah kami bicarakan kemarin dengan kepala sekolah, dengan pembina OSIS, dengan rekan guru yang lainnya. Nah, oleh sebab itu hari ini saya ingin mengajak kepada siswa sekalian, mengajak berdialog tentang program yang kemarin, tentang bagaimana kita memahami pelajaran dari program ini. Nah, hari ini saya dengan rekan-rekan guru, saya sendiri Sudarsono, kemudian didampingi Ibu Ilvana Karolin Mundu SPDK, kemudian ada Ibu Brigita Desna SAG, dan yang terakhir ada Ibu Dewiana SPD. Nah, hari ini kita akan berkolaborasi ingin mendengarkan anak-anak sekalian, siswa sekalian. Kita ingin mendengarkan voice, suara kalian. Kita ingin mendengarkan bagaimana kalian melakukan pemilihan atau choice, dan yang terakhir adalah bagaimana kalian bisa memiliki dan menikmati program yang sebentar akan kami tawarkan. Baik, nah, untuk mengawali diskusi kita hari ini atau semacam dialog, saya perlu kasih gambaran dulu bahwa kemarin saya, kepala sekolah dan
pengurus OSIS sudah membahas tentang salah satu program yang insya Allah akan kita laksanakan dan melibatkan seluruh siswa. Namanya itu adalah pembiasaan hidup berkah. Apa itu berkah? Berkah itu adalah sebenarnya kepanjangannya adalah pembiasaan hidup bersih, kuat dan sehat. Ya, kemarin dari usulnya beberapa pengurus OSIS mengatakan bahwa itu nanti akan dilaksanakan setiap pagi. Jadi nanti ada pengurus OSIS masuk akan memeriksa kelas masing-masing pada saat memulai KBN dan pada saat pulang sekolah, ya. Dan juga sebagian pengurus OSIS mengatakan akan diberikan reward, ya. Jadi siapa kelas yang terbaik, cuma sayangnya mungkin tidak terwakili semua kelas ini. Tapi nanti kedepannya akan kita coba panggil semua. Tapi ini untuk sementara sebagai tahap awal. Nah, kita ingin mendengarkan suara kalian semua berkaitan dengan pembiasaan hidup bersih. Artinya apa saja yang menarik bagi murid supaya bisa membiasakan hidup bersih dan sehat. Jadi coba kalian bayangkan, kira-kira menurut kalian itu supaya kita bisa hidup bersih itu yang menarik bagi kita itu apa? Coba kalian berpendapat, apa akibatnya jika misalnya murid tidak membiasakan hidup bersih? Apa akibatnya? Silakan sebut nama. Ya. Perkenalkan, saya Kadang Fida dari kelas 7 Harjo Lembah. Saya ingin menjawab, ini di dalam lingkungan kelas. Ya. Kalau kita tidak kasih bersih kelas kita itu kelas akan kotor, banyaknya ada sarang penyakit dan lain-lain kan. Biasa mereka makan di dalam kelas, sampahnya nggak dibuang. Ya, betul ya. Jadi betul sekali. Jadi kadang kita, makanya kemarin ketika kita membuat latar belakang karena program ini diadakan, karena saya lihat masih ada siswa yang membiasakan makan di kelas, sampahnya dibuang di dalam meja. Demikian juga kalau di luar. Kalau di luar itu biasa di lingkungan di mana dia minum, gelasnya disimpan di sampingnya tanpa dibuang di tempat sampah. Ada lagi mungkin yang apa akibatnya jika kita seandainya tidak membiasakan ya. Sekarang bagaimana dampak positifnya jika siswa atau kalian bisa hidup bersih? Apa dampaknya dari sisi positifnya? Ayo silakan. Ada ya, silakan. Nanti yang lainnya juga ya supaya bisa. Kalau kita membiasakan hidup bersih, ya lingkungannya kita jadi bersih, Pak. Jadi terjaga. Ya. Apalagi? Selain terjaga, apalagi? Kalau kita hubungkan dengan ke diri individu, bagaimana dampaknya? Sehat. Sehat. Apa dampaknya kalau dia sehat? Saya kasih. Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Amelia Michelle dari kelas 7 Harus Mangkal. Selain membuat kita sehat dan lingkungan kita bersih, itu akan mendorong kita dalam belajar agar kita nyaman dalam belajar. Ya, gitu ya. Jadi memudahkan kita untuk berpikir ya, dari sehat bersih dan seterusnya. Oke, kelasnya. Perkenalkan, nama saya Kiladia Amadin. Saya dari kelas 7 Sisal Jupri. Untuk kelas 7 Sisal Jupri sendiri, kami pastinya membiasakan untuk membuang sampah dan juga untuk selalu melaksanakan piket. Pastinya ada orang yang biasanya lari dari tanggung jawabnya, tidak mau piket, dan untuk hal itu kami selalu tegas untuk mengingatkan tanggung jawabnya untuk melaksanakan piket. Ya, jadi itu gambaran fakta kelasnya kayak apa sih? Kalian ada yang tahu? Sama kayak di Saljupri banyak juga yang kayak lari dari piket begitu, Pak. Tapi kita selalu kayak kita tegas juga seperti di Saljupri. Oh, berarti di kelas sudah ada piketnya masing-masing. Ada, Pak. Kalau di kelas Hasan Muslim bagaimana yang piket? Sesuai dengan harapan atau tidak tiketnya? Ya, tergantung murid-muridnya. Perkenalkan nama. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Saya Richard dari kelas Hasan Basuan dan ini komentar saya. Ya, silakan. Ya. Tiket itu dilakukan secara harapan, tidak, itu tergantung dengan muridnya. Ada yang murid yang
tanggung jawab, ada yang disiplin. Kita memang muridnya banyak tipe-tipe sih. Ada yang kurang kayak. Kalau menurut pandangan sendiri di kelas gimana? Secara umum, mana yang lebih berdominan? Yang melaksanakan piket atau tidak? Yang melaksanakan. Melaksanakan berarti hanya sedikit yang tidak melaksanakan. Oh berarti ya oke, masih ada tanggapan dari Hasan Baswan tentang piket? Ya oke. Tapi saya dengar informasi bahwa biasanya sampah-sampah di luar lingkungan kelas itu bukan kalian yang buang secara biasa. Kelas lain seperti kelas 8 itu kadang-kadang mereka membuang sampah di dalam pot bunga. Jadi kalau menurut kalian apa yang harus sekolah siapkan sehingga nanti kelakuannya seperti itu bisa kita kurangi, setidaknya kita minimalisir. Harus kita siapkan adalah seperti poster-poster tidak membuang sampah kepada pot bunga, atau mengajarkan murid-murid di dalam kelas kita untuk menegur yang mau buang sampah di dalam pot bunga. Ya, oke. Berarti sebenarnya secara tidak langsung kalian sudah menjawab tadi kan, mungkin pertanyaan terlalu formal. Apa yang menarik? Yang menarik sebenarnya kan lingkungan yang bersih kan. Jadi kelas yang indah, kelas yang bersih itu bagian dari bagaimana kita membiasakan pola hidup bersih, sehat dan kuat. Nah, itu bagi kelas-kelas yang indah. Kalian kan sudah bisa lihat kelas-kelas lain mungkin seperti Karajalimba, Nama Lunda, kemudian sisa. Ya, makasih Hasan Baswan. Yang lain kira-kira bagaimana? Kurang. Berarti kurang. Maksudnya yang mengerjakan PG itu lebih dominan. Iya. Oh ya, oke, sama dengan Hasan Baswan ya. Bagaimana kalau kelas Nama Lunda dan piket? Bagaimana perasaannya? Bagaimana pandangannya? Apakah sesuai dengan harapan atau tidak? Tidak Pak. Soalnya kalau yang piket itu kadang pas piket pulang itu ada yang pulang cepat, pas disuruh piket mereka tidak mau Pak. Oh, gitu. Jadi kadang perempuannya yang membersihkan Pak. Iya, tapi ada satu selama minggu kemarin kan kalau tidak salah disampaikan bahwa yang piket itu datang sore untuk menyiram pagi sore. Bagaimana itu menurut pandangan? Iya Pak, supaya lingkungannya tetap bersih, baru tanamannya tidak kering di sekolah Pak. Dan maksud saya bagaimana penilaiannya? Apakah dilaksanakan tidak? Dilaksanakan Pak. Dilaksanakan ya. Iya Pak. Ya, oke. Ya, kalau Karajalimba bagaimana? Piketnya? Perkenalkan, nama saya Nika, saya dari kelas Bisa Jufri. Menurut saya, kalau tentang piket di kelasnya kami itu sudah bisa dibilang lebih dominan yang melaksanakan piket dibanding tidak piket. Cuma terkadang ada juga yang masih membuang sampah seperti di dalam laci di halaman. Oh iya. Tunggu sebentar. Apa salahnya kalau sisa buang sampah di laci juga? Tidak masalah. Masalah atau tidak? Masalah Pak. Masalah, Pak. Kan akibat ini kan sudah ada pertanyaan tadi. Apa akibatnya kalau kita tidak membiasakan itu bersih? Ya kalau itu jadi kotor Pak. Ada banyak nyamuk Pak. Ya banyak nyamuk ya. Jadi sebagai dampak negatifnya ya kita tidak membiasakan itu bersih. Tadi nyamuk ya, banyak nyamuk. Kenapa nyamuk tidak ada salahnya? Apa salahnya kalau banyak nyamuk? Karena nyamuk mengakibatkan penyakit ya. Nah, itu. Oke. Teman-teman lain mungkin ada sedikit mau dialog tentang kebersihan, silakan tambah-tambah karena mereka nanti ke depannya tidak ada lagi yang kita mengusahakan supaya kalian itu ketika makan simpan sampah plastik di samping ditinggalkan. Dan memang kemarin dari beberapa pengurus OSIS itu meminta tempat-tempat sampah kalau bisa diikat di leher siswa. Ditempatkan di tiap sudut-sudut ya, karena saya lihat siswa ini malas, jaraknya 1 meter sampai itu mau naik taksi dan diantar itu. Jadi itu kemarin dan sekarang kan kalau dari MI itu sampahnya perlu diperhatikan ya. Karena setiap yang masuk kelas yang paling utama itu adalah sampah.
Apalagi sampah-sampah plastik. Plastik nomor 1, nomor 2, kertas yang disobek-sobek, kelas yang sering menegur, rasa-rasa kan. Gimana kerja lain malam dah? Kalau diperhatikan ya, itu Pak sekian. Ya itu ada saran dari kalian untuk menghindari sampah plastik. Kira-kira menurut kalian apa? Ayo, enjoy saja caranya. Ya, Saya Pak. ya silakan. Kenalkan, nama saya Nika Eka Ranjani dari kelas 7 Lama. Cara menghindari sampah plastik itu kita membawa botol dari rumah Ya. dan membeli minumannya di sekolah. Dan itu akan mengurangi sampah plastik. Ya, jadi memang kemarin di kita belum disepakati, maksudnya masih akan ditawarkan ke kalian bahwa kalian nanti ketika belanja di kantin bawa tempat masing-masing ya. Jadi kantin tidak akan menyiapkan tempat wadah-wadah yang bisa menimbulkan sampah. Dari Ibu Pak Liliana, Ibu Bridita, Ibu Silva. Ya mungkin silakan kalau mau bincang-bincang tentang. Oke, selamat pagi semua. Oke, terkait dengan kebersihan di dalam kelas dan lingkungan, kita tahu bersama bahwa kebersihan itu sebagai bagian dari iman, ya kan? Itu yang kita pahami. Jadi mungkin ya di lingkungan kita itu kesadaran diri sendiri, ya, tidak perlu harus dengar perintah dari siapapun. Kalau kita sadar dalam kehidupan kita setiap hari kita butuh kebersihan untuk tubuh, untuk diri kita, pasti kita akan melakukan hal yang benar setiap hari. Ya, jadi terkait di dalam kelas, kalau kalian mungkin jajan dari kantin, ya, kalian harus punya kesadaran sendiri untuk membuang sampah. Karena kalau kita tidak bersih, ya otomatis sarang penyakit pasti ada dalam tubuh kita sendiri. Karena kita tidak tahu tempat di mana kita tinggal, di mana kita berada, itu pasti semua virus-virus di lingkungan kita itu selalu ada. Ya, jadi butuh kesadaran diri dari diri kita sendiri. Terima kasih. Baik, pagi hari ini saya ingin saja yang kita berkaitan dengan tentang program kita tentang pembiasaan hidup berkah, yaitu bersih, kuat dan sehat. Demikian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, boleh kembali ke aksi nyata dari tahapan ambil pelajaran. Nanti juga kita akan refleksikan dengan model 4P dari beberapa adegan-adegan yang terdapat pada tahapan ambil pelajaran. Sekarang kita akan merefleksikan aksi nyata yang sudah kita lakukan, baik itu melalui tahapan B, ambil buat pertanyaan, dan tahapan ambil pelajaran. Catatan refleksi: membiasakan hidup bersih, kuat dan sehat. Jadi kita mulai dari peristiwa teks. Membiasakan hidup bersih, kuat dan sehat adalah salah satu program murid yang akan dilaksanakan secara kontinu yang diharapkan bisa berdampak positif bagi lingkungan sekolah. Nah, kegiatan-kegiatan ini yang sesuai dengan kita lihat di video, ketika siswa mengusulkan agar kegiatan ini dilakukan pada saat kegiatan belajar pagi, memulai pelajaran pagi, kemudian yang kedua adalah pada saat siswa menjelang pulang. Nah, untuk mewujudkan program ini, maka aksi nyata yang sudah dilakukan adalah melakukan dialog dengan kepala sekolah, rekan sejawat dan siswa dengan melalui tahapan buat pertanyaan dan ambil pelajaran. Aksi nyata ini dilakukan untuk menguatkan ide di tahap awal. Diharapkan murid akan memberikan pandangan tentang rencana yang berkaitan dengan program
pembiasaan hidup berkah. Berkah di sini di kepanjangan bersih, kuat, dan sehat. Selain itu, dengan aksi nyata ini, agar didorong nantinya muncul voice atau suara, kemudian choice, pilihan, dan ownership, kepemilikan murid. Karena pada dasarnya aksi nyata ini yang harus banyak berperan adalah murid. Kemudian adapun hasil setelah melakukan aksi ini muncul ide dan gagasan dari beberapa murid tentang program yang akan direncanakan ini. Namun pada kenyataannya bahwa suara, pemilihan, dan kepemilikan yang diharapkan muncul dari murid belum maksimal. Hal ini terlihat masih kurangnya perwakilan dari murid untuk bersuara. Namun, secara umum, tujuan dari program berkah ini sudah dipahami oleh murid, sehingga dalam proses pelaksanaannya, program ini diharapkan agar bisa berjalan sesuai dengan rencana. Kemudian, tahapan berikutnya dari refleksi ini adalah perasaan atau feeling. Ketika menjalankan aksi nyata ini sangat luar biasa, karena harapan yang diinginkan untuk memunculkan voice, choice, dan ownership sudah mulai kelihatan. Tetapi masih ada sebagian siswa yang belum menunjukkan tanda-tanda ini. Hal ini bisa terlihat pada aksi nyata tersebut tayangan video, baik itu pada tahapan B dan pada tahapan A. Namun secara umum, tujuan yang akan dicapai sudah ada. Kemudian tahapan berikutnya adalah pembelajaran pending. Adapun pembelajaran yang didapatkan secara keseluruhan adalah perlunya perencanaan yang matang sebelum melakukan aksi nyata ini. Salah satunya adalah peserta pada saat kegiatan dialog dengan murid masih kurang. Sehingga untuk aksi-aksi nyata berikutnya akan diusahakan perwakilan murid akan ditambah. Nominasi dari beberapa peserta, terutama dari murid, hanya terlihat pada satu peserta saja, sehingga munculnya voice, choice, dan ownership kurang. Selain itu, suasana ruangan juga mungkin menjadi salah satu penyebab kurang bebasnya siswa untuk bergerak dan bersuara. Ini diperlukan ruangan yang sedikit memberikan suasana yang enjoy, sehingga murid tidak terkesan kaku. Kemudian adapun tahapan terakhir dari refleksi ini adalah penerapan ke depan atau wujud. Untuk aksi-aksi nyata berikutnya, ada beberapa hal yang akan diperbaiki berkaitan bagaimana agar voice, choice, dan ownership bagi murid muncul. Perbaikan-perbaikan ini dilakukan berdasarkan pembelajaran sebelumnya, seperti perwakilan murid harus lebih banyak lagi, sehingga nantinya kelihatan voice, choice, dan ownership yang ada pada murid. Selain itu, pelibatan sarana prasarana yang harus lebih baik, sehingga nantinya murid tidak terkesan kaku dalam mewujudkan voice, choice, dan ownership. Dengan kondisi ruangan yang nyaman, diharapkan dapat mendukung kegiatan aksi-aksi berikutnya. Demikianlah refleksi aksi nyata yang sudah dilakukan melalui tahapan B buat pertanyaan dan tahapan A ambil pelajaran. Demikian aksi nyata kali ini. Demikian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.